Dalam surga, Bapak kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami masih boleh beribadah. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Karena kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui ibadah kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan teman-teman kami yang masih belum bisa beribadah biar dapat beribadah kami bersama-sama secara online Tuhan. Tuhan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Gloyud, apa kabar semua? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Dialah Tuhan, dialah Raja kami. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, sungguh menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, sorakan haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, haleluya, sorakan. Bukan bangkit, mari semangat serupa, kita sama-sama tepuk tangan. Kita sama-sama puji Dia. Haleluya. Katakan, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berselut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, sorak-sorai buat Dia. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Engkau Raja Tuhan.
Mari teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Kita angkat satu pujian, kita menyembah Tuhan. Kita mau naikkan suara kita. Kami persembahkan hidup kami ya Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Kau yang layak dan berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Bapa. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Tuhan, sama-sama kita semua katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Kami dengar, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan
Kami tinggikan dan kami agungkan Engkau Tuhan. Ralamaya shikaralamase, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat sore hari ini kami bisa menyembah Tuhan semuanya hanya karena anugerah perkenanan kasih karunia Tuhan. Adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena sejatinya kami diciptakan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan biarkan kasih yang mula-mula tetap tinggal dalam hati kami. Urapan yang Kau berikan ke dalam setiap kami, biar itu tetap tinggal dalam hidup kami. Karena kami percaya tanpa urapan dan tanpa anugerah-Mu, kami gak bisa jadi apa-apa. Karena tanpa Engkau, kami hanya seonggok daging, bahkan hanya debu tanah yang gak ada sama sekali fungsinya. Tapi dengan Engkau, bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya kami berkuasa untuk mengubahkan segala keadaan buruk menjadi keadaan baik. Mengubahkan hal-hal negatif dalam hidup kami menjadi hal yang positif. Mengubahkan karakter-karakter kami yang salah menjadi benar. Mengubahkan hal-hal dalam hidup kami yang dulunya tidak sesuai firman Tuhan menjadi berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan berasal dari hatinya sendiri. Bukan berasal dari hikmatnya sendiri, tapi berasal dari Engkau langsung. Biar hamba menjadi alat saja Tuhan, dan bukan menjadi pembicara, tapi hanya menjadi alat. Biarlah mulut hamba menjadi alat-Mu untuk menyampaikan apa isi hati-Mu kepada setiap jemaat, pada setiap teman-teman hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berbicaralah Tuhan bagi hamba dan bagi umat-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan. Buka hati, telinga dan pikiran kami. Buka selebar-lebarnya Tuhan. Berbicaralah secara luas.
semaunya Engkau Tuhan. This is your time Lord. Ini waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Mati ya Yos. Oke, haleluya. Teman-teman pemusik boleh turun, singers boleh turun, Begin boleh tetap tinggal. Haleluya. Hai teman-teman. Udah lama gak ketemu. Asik, udah lama gak ketemu, padahal baru minggu lalu ya. Hai teman-teman, apa kabar? So grateful and so blessed untuk menjadi alatnya Tuhan yang biasanya main keyboard, sekarang dipercaya Tuhan melalui youth pastor dan juga Kak Andrew yang nyusun jadwal untuk berbicara. So hari ini kita dikasih tema sama Kak Andrew, judulnya I am ready. Tapi I don't think so I'm ready. Kenapa dibilang I am ready? Kenapa dikasih tema I am ready? Karena tujuannya katanya Kak Andrew supaya kita bisa menghadapi tahun 2021, supaya bisa siap gitu. Tapi permasalahannya kadang-kala ya kita belum siap. Kadang-kala kita misalnya kayak gini. Kita flashback ke, nggak tahu ya kalau lu ya, lu pada ya. Kalau gue flashback ke tahun 2019, gue udah siap-siap untuk hal-hal yang dahsyat. Saya kebetulan gue baru memulai suatu bisnis. Gue bilang I want to do this, I want to do this, I want to do that. Tiba-tiba 2020 muncul namanya COVID. Tiba-tiba gue jadi gak siap lagi, gue harus balik ke start from the beginning, balik ke step awal gitu. Mungkin dari sebagian teman-teman juga tahun ini ada yang mau nikah, ada yang mau tunangan. Kayak teman-teman gue ada banyak yang, Yos gue mau nikah tahun ini, doain ya. Oh ya, puji Tuhan. Ada beberapa teman dekat gue yang, Yos gue mau nikah, udah book venue, udah book vendor, IO segala macam, dari perintilan-perintilan besar sampai perintilan kecil. 2020 kena corona, datang corona, dia nggak jadi nikah. Kenapa? Karena tiba-tiba IO dan vendor dan ballroomnya nggak ngizinin. Ada juga yang tunangan awalnya pengen bikin gede-gedean, jadi cuman keluarga. Atau ada teman-teman yang 2019 ngomong, gue pengen pindah, gue udah ditawarin nih kerja sama PT ini, tiba-tiba kena COVID, masuk COVID 2020. Malah bukannya pindah ke tempat kerja yang lebih bagus, yang lebih sehat, malah justru dipecat. Gak dapet pesangon. Ada juga mungkin dari teman-teman yang bilang, gue mau menyelesaikan pendidikan. Atau justru ada teman-teman yang dari teens nih, atau dari ya umur-umur 19-20, gue pengen mulai suatu pendidikan gitu. Misalnya pendidikan kuliah, atau apa gitu, kedokteran atau apa. Tiba-tiba rupanya gak ada duitnya, karena bokap nyokap tiba-tiba gak dapet tunjangan, gak dapet gaji, ada yang di PHK dan sebagainya. Tiba-tiba teman-teman mungkin gak bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau teman-teman malah justru mau menyelesaikan pendidikan, tiba-tiba tertahan karena administrasi, keuangan dan sebagainya macam. Atau karena kendala, gak ada kuota, gak ada data, padahal kelasnya online. So, kalau misalnya gue bilang I'm ready untuk masuk ke tahun yang baru, I don't think so. Karena seberapa siap pun kita, seberapa kuat pun kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke tahun yang baru, gue yakin di tahun 2021 ada tantangan-tantangan yang tidak bisa kita baca dan kita petakan. Ada tantangan-tantangan yang kita belum lihat. Jadi terus pertanyaannya, gimana kita bisa siap? Gimana kita bisa masuk ke 2021 dengan meskipun 2020 kita bungkuk, lesu, letih, lemah gitu. Kita masuk 2021 dengan tegap. Sayangnya gue gak bisa memberikan jalan itu. Sayangnya gue gak bisa memberikan kiat-kiat seperti orang luar, motivator luar gitu yang bilang, 2021. Atau seperti orang-orang yang percaya dengan horoskop, atau seperti peramal-peramal, paranormal. I cannot do that guys. Gue gak bisa kasih kalian tips and trick gimana caranya untuk masuk
dengan langkah yang tegap masuk ke 2021, gue gak bisa. Tapi ketika gue tanya Tuhan, gue berdoa gitu, gimana caranya? Karena gak cuman kalian, ketika gue dikasih tema ini, gue bilang kayaknya salah gitu kasih tema siap. Karena gue pun gak siap. Ada hal-hal yang harusnya gue kejar, impian yang gue kejar, apa ya, wishlist gitu yang harus gue selesaikan di tahun 2020 justru mandek. Ada beberapa project, ada beberapa uangnya yang gue udah tabung untuk bikin project. Kebetulan gue punya YouTube, gue ada beberapa project sama teman-teman yang keren juga. Tiba-tiba harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. So, gue doa ke Tuhan, Tuhan gimana caranya kita siap? Gue gak mau 2021 sama kayak 2020 gitu. So akhirnya Tuhan ajarkan, ayo kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Mari kita buka 1 Samuel, mari kita belajar dari seorang yang sudah cukup terkenal di Alkitab, yang mungkin dari sekolah minggu sudah kita dengar namanya. Dan kisah ini sangat lazim di khotbah dimanapun. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 16. Biasanya kita buka ayat yang ke-7 tapi enggak. Sekarang kita buka ayatnya yang pertama. 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama. Tapi gue gak mau baca dari awal karena panjang dan kita cuma punya waktu sedikit. Kalau kalian baca dari ayat pertama, gue kasih ininya aja ya, pas summary, kesimpulannya aja gitu. Intinya adalah Saul waktu itu ditolak menjadi raja karena dia tidak taat. Di pasal ke-15-nya dia tidak taat, dia mempersembahkan korban segala macam. Kalian bisa baca, itu bagus lah, cerita yang bagus. Tapi ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 berbicara tentang pengganti Saul, yaitu Daud. Ceritanya Samuel lagi sedih, Saul ditolak dan segala macam, gue yang ngurapin gitu. Kenapa dia jadi tertolak, kenapa ditolak sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, akhirnya Tuhan bilang ke Samuel, Samuel pergi ke Bethlehem, katanya, orang Bethlehem. Pergi ke sana, ada orang namanya Isai. Isai punya anak ya, kayak kita tahu lah ya ceritanya. Isai punya anak namanya Daud. Daud ini anak terakhir, anak bungsu yang di underestimate, dipandang sebelah mata. Sampai akhirnya dia diurapi. Gue tertarik dengan ayatnya yang ke-13, dia bilang begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Highlight sama-sama teman-teman. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. So ketika kita diurapi, siapapun kita, ketika kita diurapi ada yang namanya urapan yang membuat kita dikuasai roh Tuhan. So teman-teman boleh highlight, ketika lu diurapi melalui hamba Tuhan, melalui siapapun, dan lu merasakan urapan itu turun, maka ada kuasa roh Tuhan yang ikut turun, dan dia bukan dipakai oleh lu, tapi dia yang memakai lu. So roh Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya. Oke? So I think kita harus selaraskan dulu itu. Kita belajar dari, tadi gue bilang gimana cara kita supaya siap, apa hubungannya dengan Daud ini. Menurut gue gini, kenapa gue refer ke Daud? Karena gue melihat Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan sepanjang hidupnya mungkin dia jatuh berulang-ulang beribu-ribu kali. Tapi dalam kehidupannya gue merasakan bagaimana dia dekat dengan Tuhan melalui mazmur-mazmur yang gue baca. Dia sangat dekat, dia seperti sahabat karib dengan Tuhan. Kayak kalau lu mau ngomong ke Tuhan tuh itu yang paling gue seneng, kayak hey sob, lagi ngapain gitu ya bro, hey brats, lagi ngapain, ya gak Ron, mana si Aaron, iya gak, hey brats gitu. Lu kalau ngomong ke Tuhan lu hey brats gitu, keren gak sih? So I think, apa ya, Daud adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan menurut gue. Selama gue membaca Alkitab gitu. Meskipun banyak tokoh-tokoh Alkitab lain. Nah tapi anyway,
Kenapa gua mengambil Daud? Karena menurut gua kalau misalnya lu mau siap di tahun 2021, lu harus punya pawangnya gitu supaya siap. Pawang itu gimana sih maksud lu? Gini, untungnya kita sebagai orang Kristen itu kita punya Tuhan, kita panggil namanya Bapa. Bapa itu orang yang sangat dekat dengan kita. Dan kebetulan Bapa kita, Bapa lo, Bapa gue, itu orang yang empunya, bukan orang, pribadi yang empunya bumi dan seluruh alam semesta. Jadi kebetulan dia yang ngontrol semuanya, dia yang atur segala sesuatunya, dia tahu masa depan. So I think kalau misalnya gini, anggaplah kita ujian. Kalau lu ujian, supaya lo siap, lu harus tahu di depan itu ada apa. Di ujian itu kira-kira ada apa. So orang-orang biasanya, orang-orang pinter ya, gue kebetulan agak kurang rajin gitu di sekolah dulu. Orang-orang teman-teman gue yang pinter itu dia minta kisi-kisi dari guru, kisi-kisi dari dosen, ada namanya kisi-kisi. Nah kisi-kisi itu yang harus kita cari dari pawangnya. Kebetulan pawangnya ujian itu guru, karena dia yang bikin soal. Nah dunia ini yang punya dunia ini siapa ya? Tuhan. Kebetulan Tuhan itu Bapa kita. Makanya mending kita tanya ke Tuhan. Gimana caranya kita tanya ke Tuhan? Ya Tuhan pasti akan, nih coba kita buka dulu deh di Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang manggilnya kalau kata NIV. Dan di Mazmur 25 ayat 14 juga dia bilang, nih di versi NLT, New Living Translation, dia bilang friendship with the Lord is reserved for those who fear Him. Persahabatan dengan Tuhan itu reserved di apa ya, di reserve itu ya, kasih gitulah, gue bingung nyebarinnya. Tapi apa ya, pertemanan dengan Tuhan itu berasal dari orang-orang yang takut akan Dia, yang bergaul karib dengan Dia. Dan ketika lu berteman dengan Tuhan, Dia memberikan ilmu-ilmu dan perjanjian-perjanjiannya. Mazmur 25 ayat 14. With them he shares the secret of his covenant. So teman-teman, kita balik lagi, kita belajar dari Daud. Karena ketika misalnya lu mau siap untuk masuk ke dalam tahun yang baru, I think kita harus bergaul dekat dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita bergaul dekat dengan Tuhan, kita punya orang yang bisa kita tanyain, Tuhan di depan tuh ada apa sih, di 2021 tuh ada apa gitu. So teman-teman, mungkin itu aja, simpel kali ya khotbah hari ini ya. Mungkin firman hari ini, lu bergaul karib aja dengan Tuhan, pasti lu siap gitu. Nah kita terakhir, kita belajar dari Daud. Nah Daud ini meskipun dipandang sebelah mata, tetapi dia diurapi Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Kalau lu baca kitab-kitab Mazmur, pasal-pasal di Mazmur, lu pasti ngerti apa yang gue maksud. Dan Daud itu ketika dia diurapi, baru dia siap. Siap untuk apa? Kalau kalian baca setelahnya, pasal-pasal setelahnya, dia datang ke istana hanya untuk main kecapi untuk Saul yang kebetulan kerasukan roh jahat yang lagi bad mood, bad vibes gitu. Dan ketika dia diurapi, dia siap. Dan kemudian tadi kita belajar roh Tuhan yang ambil kendali. Tadi di 1 Samuel tadi kan kita belajar. Nah, kenapa kita juga harus belajar dari Daud? Karena ketika itu dia siap menghadapi apapun, tapi bukannya nekat. Kita coba baca di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai 41. Ini juga panjang, kalian bisa baca sendiri. Tapi gini, gue baca ayat yang 32-nya deh. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat katanya. Maka Daud bilang gini, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul malah membuat semangat dia seakan patah. Jadi awalnya dia bilang, itu orang Filistin menghujat Tuhan, gue harus lawan.
Malah Saul bilang, jangan, lu tuh kecil, masih muda, kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi Daud ini bukan nekat, Daud ini siap menghadapi Goliat. Kenapa? Karena meskipun di ayat 32, 33, Saul seakan membuat semangat Daud seakan pudar, tapi Daud jawabnya keren banget, dia bilang gini. Tetapi Daud berkata, Saul, hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, janggut singa itu, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, yaitu Goliat, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh, menghujat barisan daripada Allah yang hidup. So teman-teman, Daud bukannya nekat, tapi dia ngerti. Pertama, dia punya siapa, dia punya apa, dan dia mau lawan Goliat bagaimana. Itu kadang yang kita bisa kadang-kadang gak siap. Kita mungkin udah punya apa, misalnya kita punya skill, kita punya talenta, kita punya kelebihan, dan kita tahu ngadepin masalahnya bagaimana, tapi kita gak punya siapa, gak punya Tuhan. Nah Daud ini kebetulan dia punya Tuhan, dia punya urapan, dan dia punya skill. So teman-teman, dan dia ngerti skill itu mau digunakan seperti apa, bagaimana. So teman-teman, intinya siap. Itu cuman 3 ini. Lu harus punya Tuhan, lu harus bergaul karib dengan Tuhan, lu harus ngerti, lu harus tanya, jangan so tau sama Tuhan. Tanya, Tuhan 2021 kayak gimana, Tuhan hidup gue kayak gimana, hidup gue kok miskin, hidup gue kok melarat, hidup gue kok gak ada masuk-masuknya, tabungan gue cuman 0,58 sen. Itu lu tanya baik-baik ke Tuhan, jangan sotoy. Kalau lu udah punya Tuhan yang punya semuanya, nanti dia kasih tuh kisi-kisinya. Nih 2021 aku mau begini buat kamu, 2021 gini, Januari, Februari sampai Desember gue mau begini ke lu. Nah baru abis itu ini, apa ini? Lu harus punya skill. Jadi ketika lu udah punya Tuhan, Tuhan pasti pakai skill lu. Ketika dia pakai skill lu, jangan juga sotoy. Mentang-mentang lu yang punya skill, padahal itu cuma titipan. Dengerin aja, dengerin Tuhan, baru asah skillnya, talentanya. Mungkin lu orang yang jago ngomong, terus tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau kamu jadi marketing di suatu PT. Go ahead, dan jangan nolak. Setelah itu baru habis itu bagaimana. Bagaimana ini baru namanya, kan kita bro nih sama Tuhan nih, sahabat nih, bapak nih, ayah anak. Itu harus tahu gimana cara makainya, ini kolaborasi. Tuhan maunya apa? Gimana caranya? Oh ternyata begini, oh yaudah Tuhan aku bikin begini ya. Makanya namanya ora et labora, berdoa sambil bekerja, bekerja sambil berdoa. Di situ intinya cuman ini aja, 3 ini aja. Simple ya hari ini ya. Jadi cuman lu harus punya Tuhan, lu harus dekat dengan Tuhan kayak Daud. Terus yang kedua lu harus ngerti skill lu, kelebihan lu. Jangan pesimis, jangan self pity jadi orang. Jangan dikit-dikit ngomong, oh gue kan gak bisa Yos, apalah gue cuman begini. Gue paling benci denger orang begitu. Puji Tuhan gue dapet bokap nyokap tuh ngedidik gue agak sedikit militer. Dia bilang, jangan pernah bilang kata tidak bisa, bilang hajar dulu aja. Ngelakuin aja dulu gitu. Setelah lu ngelakuin, lu gak bisa baru ngomong. Jangan dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit gak bisa. Bilang iya aja dulu. Kalau Tuhan suruh lu apa, ayolah kita coba kita profetik dulu lah, melakukan tindakan profetik. Tapi gue gak mau yang kayak biasa-biasa kayak hamba Tuhan. Taruh tangan, enggak. Coba kalian tunduk kepala. Semua yang di sini juga kalau mau ikut juga gak apa-apa. Supaya membuktikan bahwa Tuhan itu nyata dan ada dan pelayanan lu gak sia-sia. Coba lu tunduk kepala, terus lu doa ke Tuhan. Sama-sama berdoa kita dan tanya ke Tuhan. Tuhan, 2021 ini Tuhan mau mempersiapkan apa untuk aku? Tuhan, minta dong schedule-nya bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tuhan mau ngapain sih di hidup aku? Ada beberapa dari teman-teman yang sudah dinyatakan secara spesifik melalui hatinya.
Ada yang Tuhan arahkan teman-teman untuk mengasah talenta teman-teman di bidang pemasaran. Itu kuat sekali. Di bidang pemasaran ada yang Tuhan suruh teman-teman, perintahkan teman-teman untuk benar-benar asah skillnya dalam pemasaran. Teman-teman mungkin kuliah, I don't know, marketing, komunikasi. So teman-teman diasah terus. Buku-buku kuliah yang lama, referensi-referensi yang lama, coba digali lagi. Ada teman-teman yang diminta secara spesifik oleh Tuhan untuk mengasah di bidang industri kain. Entah itu sablon, entah itu baju, apapun itu. Teman-teman mulai coba cari skillnya. Coba mulai gali skillnya. Teman-teman dulu kerja di pabrik sablon. Pabrik sablon. Gue ngeliat yang kayak sablon gitu. Teman-teman coba asah gali skillnya. Ada teman-teman juga yang banyak dari teman-teman yang diberikan satu-satu secara spesifik, kamu gali skillnya begini. Dan setelah teman-teman tunduk kepala seperti ini, teman-teman tanya Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan ketika sudah dituntun Tuhan, lalu begitu-begitu aja. Jarang baca Alkitab, jarang ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu sejauh doa kalau kata lagu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itu kata firman Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tinggal ngobrol aja sama Tuhan, apa susahnya? Nggak usah pakai cara yang aneh-aneh. Tinggal duduk, nggak usah lipat tangan juga nggak apa-apa. Doa, ambil saat teduh, tutup mata, bikin konsentrasi. Tanya Tuhan mau ngapain? Karena teman-teman boleh buka mata teman-teman. Karena tidak pernah ada kiat sukses di muka bumi ini kalau teman-teman cari motivator. Motivator itu pernah rugi. Pebisnis sukses itu pernah ngutang. Pernah makan nasi kucing, nasi sama garam. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini, ngomong ke teman-teman, percayalah tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang punya langit dan bumi. So teman-teman harus cari Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ini pesan penutup yang terakhir, gue gak mau banyak-banyak ngomong. Cari Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, lalu akhirnya diurapi. Kenapa perlu pengurapan dari Tuhan? Karena pengurapan itu yang akan mengkomplement skill lo. Skill lu lama-lama akan diasah, lama-lama akan tapi lu juga selain urapan harus punya usaha. Baru namanya ada proses, setelah ada proses baru bagaimana itu prosesnya. Oke, so I think that's all. Semoga pesan ini memberkati teman-teman pemusik boleh maju. Simple, 1 Samuel ini boleh dibaca 16-17, mungkin selama seminggu ini belajar dari Daud. Dan lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud sebegitu easy peasy. Yang penting taat, nurut, punya usaha. Dan jangan nekat. Kalau dilihat sini Daud itu tidak nekat. Daud itu dia diurapi dan dia ngerti. Dulu saya menggembalakan kambing domba, menerkam singa, menghajar beruang. Dia tahu prosesnya, dia tahu seberapa kapasitasnya itu dia tahu. So teman-teman boleh tutup Alkitab, boleh tutup notesnya, boleh tutup HP-nya, apapun. Ya kalau teman-teman streaming ini pakai HP jangan ditutup HP-nya. Kita sembah Tuhan untuk beberapa menit, beberapa saat.
penting adalah bergaul karib dengan Tuhan. That's all. Langkah awalnya dari situ. Siapapun teman-teman yang dengar pesan ini, seberapa kecil pun gue berbicara kepada orang-orang ini, ketika lo ada sampai menit ini di streaming ini, artinya ini pesan Tuhan untuk lo. Gue tahu gue hamba Tuhan yang kecil yang belum bisa berkhotbah dengan luas, tapi I think 10-15 orang yang ada di streaming ini, ketika lo sampai di sini menyaksikan ini, artinya ini pesan Tuhan yang khusus buat lo. So please teman-teman, bergaul karib dengan Tuhan, karena Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dan Kau yang tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar kami makin bergaul karib dengan Engkau. Kami yang sudah jauh dari Tuhan, siapapun kami, termasuk orang-orang yang ada di sini, yang ikut dengan kami, dengan hamba pelayanan. Tuhan tolong dekatkan kami dengan Tuhan, makin dekatkan kami dengan Tuhan. Kami sudah berjalan terlalu melenceng, terlalu jauh Tuhan. Tolong Tuhan, kembalikan kami ke koridor-Mu, kembalikan kami kepada jalan-Mu. Karena kami mungkin gagal, kami selalu gak ada jalan keluar, kami selalu mentok. Itu karena kami jauh daripada Tuhan. Karena kami seharusnya hidup dengan Tuhan, dengerin Tuhan maunya apa di dalam hidup kami. Tapi kadang kami gak dengerin, kami semaunya, seenaknya aja jalan ke sana kemari tanpa mengikuti perintah-Mu. Sehingga kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami akan setiap kesalahan kami, atas setiap hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan putihkan kami. Berikan kami hati yang mula-mula, hati yang hancur, hati yang menyembah Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berada dalam tracknya Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dalam koridor-Mu, kami percaya kami pasti sukses. Kami gak harus tanya lagi apakah kami siap. Tapi kami berkata I am ready. Karena ketika kami bersama dengan Tuhan, kami pasti siap. Mau tiba-tiba masalah ada, tiba-tiba tantangan ada, gak perlu lagi kami mutung, kami bete. Kami pasti bersuka cita dan kami pasti siap. Dan tangan kami pasti jadi emas. Setiap kali kami sentuh apa, pasti jadi emas. Pasti membuahkan hasil, baik untuk kami, baik untuk nama Tuhan, baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan, kami percaya kami pasti sukses, kami pasti siap. Dan kami tidak butuh motivator, kami gak butuh kata-kata motivasi, kami gak butuh orang untuk menyemangati kami, untuk bilang kamu jago, kamu bagus, kamu hebat. Tidak perlu.
Karena kami percaya dengan Tuhan, kami tahu nilai diri kami, standar diri kami, value kami tahu. Nggak perlu kami self pity bilang kami nggak bisa. Tapi kami percaya I am ready to face 2021. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat hari ini terima kasih Tuhan. Pelajaran yang berharga bagi kami dari Daud, dari hamba-Mu Daud. Bahwa bersama dengan Tuhan kami mencakap menanggung segala perkara. Yang kedua kami belajar bahwa skill dan talenta yang kami punya harus dikembangkan, tidak boleh ditanam begitu saja. Tapi kami harus kembangkan untuk kemajuan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan surga dan juga untuk kami. Yang ketiga, yang terakhir, kami juga belajar bagaimana caranya bahwa harus ada kolaborasi antara Tuhan dengan kami dalam mengembangkan skill, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. So Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih Yesus. Berkati setiap yang melayani hari ini. Pemusik, WL, singers, bahkan kameramen Tuhan. Jadi pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Tuhan juga berkati youth pastor kami. Yehuang Sejaya, Bapak Yehuang Sejaya beserta dengan istri. Juga hamba dan adik hamba. Biar kami makin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Bukan untuk nama kami atau ketenaran kami. Bukan kami banci tampil atau kami sekedar mau tampil. Tapi kami mau melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyebarkan berita kabar baik sukacita yang sudah datang dalam keluarga kami. Berkati juga hamba Tuhan yang telah menggembalakan kami, menaungi kami dengan gerejanya GBI Glow Fellowship Center. Yaitu Bapak Pendeta Gilbert Tumoindo, Pastor Gilbert Tumoindo beserta dengan istri Tante Reinda. Serta juga dengan anak-anaknya Pastor Geren dan Kamanda. Berkati juga Kak Axel dan Kak Sheila. Berkati juga Cravens. Berkati juga anak-anaknya Noah dan Anaya. Biar Tuhan perlengkapi mereka. Dan terus alirkan kasih kuasa Tuhan dalam keluarga ini. Karena keluarga ini terlalu memberkati kami sebagai jemaat. Sehingga kami ucapkan berkat untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja yang telah Engkau hadirkan di dalam hidup kami. Gereja yang telah Engkau berikan pengurapan dan otoritas untuk menjadi gembala bagi kami. Berkati setiap pengerjanya. Berkati juga pengerja Glow Youth Tuhan, usher, facility support, koordinator, kreatif, media, pendoa. Bahkan dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan berkati. Dari YP sampai bahkan orang-orang yang melayani hal yang terkecil. Tapi kami mungkin gak bisa lihat. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk secara khusus presiden dan wakilnya. Berkati juga gubernur, bupati. Berkati kepala-kepala daerah. Wali kota juga berkati Tuhan. Tuhan berkati secara khusus gubernur kami, gubernur DKI Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan, Tuhan berkati. Biar dalam kebijakan-kebijakannya, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati juga Pak Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahannya. Berkati TNI Polri, berkati seluruh sistem pemerintahan Indonesia, biar Indonesia ini makin adil, makmur, dan sejahtera. Dan ada terus dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Salmen, berkati Om Heri juga Tuhan sebagai pastoral lokal di Gading Marina. Tuhan berkati yang telah menyediakan tempat. Berkati juga acara kami GSCC Glow Youth Virtual Christmas Celebration GSCC 2020 yang akan berlangsung di tanggal 20. Tuhan berkati biar setiap proses produksi sampai pasca produksinya, biar Tuhan jaga dan lindungi dan juga berikan hikmat dan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu, youth pastor kami. Angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari surga. Turun kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus anaknya, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran, penyertaan dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita
berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub menjadi bagian kita semua untuk kita menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang telah diberkati katakan amin. Mari kita nyanyikan kiranya